Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Tiada henti-hentinya Allah mencurahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya. Maka tiada henti-hentinya pula kita bersyukur dengan mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita kaji pada pagi ini tentang fitnah hidup dan fitnah mati. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita semuanya, yakni hadis dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Faqala qailun ma aksara tasta'idu minal maghram. Faqala innar rajula idza gharama hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sahih Al-Bukhari. Yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah ujian, cobaan, ya, yang dimaksud dengan fitnah di sini. Yani Aisyah radhiyallahu an
meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, yakni setelah tasyahud akhir, berdoa setelah, yakni dengan doa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari azab kubur, dari siksa kubur. Dan aku mohon kepada Engkau dari fitnah Masihid Dajjal. Dan aku mohon kepada Engkau mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Dan aku, ya Allah, dan wahai Allah, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari dosa dan juga terlilit dalam hutang. Yang dimaksud dosa di sini adalah ma yusabbibul ismal ladzi yajri ila dzammi wal uqubah. Yani hal-hal, mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan perbuatan dosa yang akan membawa celah dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-maghrami, mohon perlindungan kepada Allah dari al-maghrami adalah ad-dain. Ad-dain artinya hutang yang la yajidu wafa'ahu au ad-dain mutlaqan, yani hutang yang tidak bisa ditepati atau juga hutang. Ini yang diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa engkau banyak berlindung kepada Allah dari terlilit hutang?" Padahal Rasulullah tidak punya hutang tentunya. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, "Innar rajula idza gharama," karena sesungguhnya orang apabila mempunyai hutang, maka dia berkata, hadatsa fakadzaba, menjadi dia dusta, dan ketika dia berjanji menjadi mengingkari. Ini orang yang terlilit oleh hutang. Ketika berkata bahwa akan membayar nanti hari Ahad misalnya, dia berdusta, tidak bisa, lalu mengingkari janjinya. Juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Sahih Muslim. Apabila seseorang di antara kalian selesai bertasyahud, yakni setelah membaca salawat atas Nabi dalam tasyahud akhir, maka hendaklah mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. yakni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa Dajjal, siksa dalam hidup, fitnah dalam hidup, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah Masih Dajjal.
Fitnah hidup dan fitnah ketika mati dan fitnah Masih Dajjal. Ini sebagai dasar bahwa ketika kita setelah selesai tasyahud sudah membaca sholawat, maka lalu membaca doa ini. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa itu fitnah hidup? Fitnah hidup adalah semua fitnah yang dijumpai seseorang dalam hidupnya. Semua ujian, semua cobaan, semua bala yang didapati seseorang dalam hidupnya. Baik yang menimpa agamanya atau urusan dunianya. Seseorang mendapatkan musibah yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, kerabatnya, fitnah yang menimpa agamanya, seseorang seperti penyimpangan dari agama, dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa, fitnah hidup itu bisa berupa musibah yang menimpa diri atau juga menimpa agamanya. Artinya dia atau seseorang yang tertimpa fitnah ini menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang akan menimbulkan fitnah itu bisa dikatakan musuh orang-orang yang beriman. Yang menjadi ujian yang pertama adalah syaitan. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattahiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu sekalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya, mengajak sekutu-sekutunya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka setan ini yang menguji kita, yang menjadi bala bagi kita, yang menjadikan kita menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak bisa mengatasinya. Bisa setan berupa jin, bisa setan berupa manusia. Kemudian yang kedua adalah sebagian istri dan anak bisa menjadi ujian juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu menjadi musuh bagi kamu sekalian. Artinya yang akan mengajak-ajak atau menjadikan seorang itu berbuat maksiat karena bisikan istri atau anak-anak. Misalnya jadi korupsi, ya, jadi menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut aduan, musuh. Bukan musuh berarti memerangi, akan tetapi yang akan mengajak-ajak kepada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah, dan apabila kamu mengampuni, memaafkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya
yang akan menjadi fitnah pula adalah orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Dan nafsu ammarah, yakni nafsu ammarah bisu. Inna nafsala ammaratum bisu. Dan juga orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini juga menjadi musuh bagi kamu sekalian yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fitnah di kala kematian adalah sakaratul maut. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatan orang, sekaya apapun orang itu, semuanya akan mengalami sakaratul maut. Maka ini disebut fitnah, ujian, bala di kala kematian. An Aisyah radhiyallahu an kanat taqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadahi riqwatun aw ulbatun fiha ma yasuku Umar faja'ala yudkhilu yadahu fil ma fayamsahu biha wajahu fayaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat summa nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la hatta qubida wa mata wa malat yadahu. Sahih Al-Bukhari. Jadi bahwa dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia dan ketika sakaratul maut meminta air, kemudian memasukkan tangannya ke air itu, lalu mengusap mukanya dengan air itu, dengan tangan yang sudah dibasahi air itu, lalu mengatakan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Jadi Rasulullah pun mengalami sakaratul maut. Kemudian fitnah setelah kematian. Setelah kematian adalah fitnah setelah mati. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadukum al-maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumiddin. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini fitnah setelah kematian. Ini maksudnya adalah azab setelah kematian. Dalam hadis an Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Yani Rasulullah menasihati kita melalui hadis dari Shaddad bin Aus. Apa isi nasihatnya?
Isi nasihatnya adalah al-kayyisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang menggadaikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk sesudah mati. Maksudnya adalah orang yang selalu melakukan hal-hal untuk persiapan sesudah mati, bukan untuk hidup. Hidup itu untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Dunia itu untuk ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang menanam kejahatan, dia akan menerima kejahatan. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, atau orang yang memperturutkan hawa nafsunya lalu berangan-angan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi dia terus-menerus bergelimang dalam dosa, akan tetapi berangan-angan nanti gampang akan diampuni oleh Allah. Ini adalah orang yang lemah. Qala hadza hadisun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Qala wa ma'na qaulu man dana nafsahu yaqulu hasaba nafsahu. Yani makna man dana nafsahu adalah hasaba nafsahu fid dunya. Mengintrospeksi dirinya di dunia. Menghitung-hitung amalnya di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi sekarang sudah menghitung amal-amalnya dan mana baiknya, mana buruknya diingat-ingat, ditimbang-timbang, dan itulah orang yang cerdas, orang yang seperti itu. Wa yarwi Umar ibn al-Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardi al-akbar wa inna ma yahithul hisab yaumal qiyamah ala hasibi nafsihi fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian, artinya hitunglah diri kalian dosanya, hitunglah, timbanglah, ya, sebelum kamu dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita mau menghisab diri kita, mana yang lebih baik, mana yang baik, mana yang buruk, amal solehnya berapa, amal jeleknya berapa sekarang ini sudah bisa. Nah, maka orang yang sudah menghisab dirinya sebelum dihisab di hari kiamat akan ringan timbangannya. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah kamu, bersiap-siaplah kamu untuk pertunjukan yang besar. Ini apa? Untuk pada hari kiamat nanti. Nah, tazayyanunya bagaimana berhiasnya? Berhiasnya ya beramal soleh. Seperti orang yang mau datang ke pertunjukan, dia mempersiapkan dengan berbagai macam pakaian yang pantas dan seterusnya. Itu pertunjukan di dunia, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini untuk hari kiamat mestinya lebih dari itu. Berhias dengan beramal soleh.
Wa innama yakhiful hisab, sesungguhnya hisab akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang yang telah menghisab dirinya di dunia ini. Juga ada seorang ulama, yakni wa yurwa an Maimun bin Mahran, diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, dia berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasibu nafsahu yuhasibu syarikahu min aina mat'amahu wa malbasahu. Dia mengatakan seseorang tidak akan menjadi bertakwa, tidak akan menjadi seorang yang bertakwa sampai orang itu menghisap dirinya, menghisap yang menyertainya, min aina mat'amahu wa malbasahu, dari mana makanannya, dari mana pakaiannya, maksudnya halal ataukah haram. Jadi kita akan menjadi orang yang bertakwa kalau kita sering menghisap, menghitung, mengintrospeksi apa yang ada dalam diri kita, yakni dari rizkinya, dari mana halal atau haram. Dari rezeki itu menjadi makanan, pakaian, rumah, dan lain-lainnya, itu dihisap halal ataukah haram. Baru kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian fitnah kubur. Tadi fitnah mahya, fitnah mamat. Kemudian fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Balak atau ya sudah balak, sudah azab. Fitnah kubur yang pertama berupa pemandangan yang menakutkan. Ini di kubur ada pemandangan yang sangat menakutkan. Dalam hadis kana Utsman bin Affan radhiyallahu an idza waqafa 'alal qabri baka hatta yabulla lihyatuhu. Adalah Utsman bin Affan apabila dia ada berhenti berdiri di atas kubur, di atas kuburan, menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Faqila lahu, maka ada orang yang bertanya kepada Utsman, tudzakirul jannata wan nar fala tabki wa tudzakirul qabra fatabki. Wahai Utsman, wahai khalifah, engkau mengingat surga dan neraka, kamu tidak menangis. Dan mengapa kamu mengingat kubur menangis? Faqala, maka Utsman bin Affan terus menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa ilam yamzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu mangdaran afda'u illa wal qabru afda'u minhu. Yani jawaban Utsman ketika ditanya mengapa kamu mengingat surga, mengingat neraka tidak menangis, akan tetapi mengingat kubur kamu menangis. Lalu Utsman bin Affan menjawab, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur, maksudnya alam kubur adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat akhirat. Ini
akhirat itu dimulai dari alam kubur. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka sesudahnya akan lebih mudah. yakni pada yaumul mahsyar akan lebih mudah. Dan apabila tidak selamat dari azab kubur, maka sesudahnya akan lebih berat lagi. Karena itu hanya yang pertama saja. Jadi kalau bukan azab kubur itu mengurangi azab di mahsyar atau di neraka, akan tetapi siapa yang tidak selamat dari azab kubur, dia akan berat, lebih berat sesudahnya. Dan barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka sesudahnya akan lebih mudah. Karena itu Nabi mengajarkan supaya kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur tadi. Dan Utsman kemudian mengatakan lagi, wasami'tu, dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan kecuali kubur itulah yang paling menakutkan. Ini Rasulullah melihat karena itu mukjizat. Kita tidak melihat, tapi kita harus percaya dengan sabda Rasul, dengan yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua adalah gelapnya kubur. Dikatakan dalam hadis Sahih Muslim, matat imra'atun sauda kanat taqummu al-masjidah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadafanaha as-sahabatu fil lail wa lam yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sabah talaba Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum ayyadulluhu ala qabriha faja'a fasalla 'alaiha summa qala inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan 'ala ahliha wa inna Allah azza wa jal munawwiraha lahum bi sholati 'alaihim. Jadi ada seorang wanita kulit hitam yang biasa menyapu masjid atau membersihkan masjid. Pada masa Nabi SAW meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW, lalu para sahabat memakamkannya pada malam itu juga, dan tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Di waktu subuh Rasulullah mencari wanita yang biasa nyapu masjid itu. Lalu ternyata sudah meninggal dunia, disampaikan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah meminta agar sahabat menunjukkan kuburnya. Maka lalu Rasulullah datang ke kuburan wanita itu, dan Rasulullah sholat di atas kuburannya, maksudnya sholat di dekat kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan ini, kuburan ini mamlu'atun dzulmatan, penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Ini kubur secara umum itu penuh kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya bagi penghuni kuburan itu dengan solatku kepada mereka, ya, kepada ahlul kubur. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, bahwa wanita boleh saja menjadi
pembersih masjid. Ya, ini juga seorang wanita. Yang kedua, perhatian Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya, sampai tukang sapu masjid pun diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika pagi kok tidak ada, Rasulullah mencarinya. Ya. Kemudian juga dari hadis ini diambil pelajaran diperbolehkannya sholat di kuburan bagi orang menyolati jenazah, bukan sholat ya, menyolati jenazah di atas kuburannya. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang dekat dengan orang tersebut, orang yang meninggal dunia dan tidak sempat menyolatinya, ya, tidak sempat menyolatinya sebelum dikubur. Jadi misalnya ada orang tua meninggal dunia, anaknya di luar kota misalnya, sampai rumah atau sampai di rumahnya orang tuanya sudah dimakamkan, maka boleh dia menyolatinya di kuburannya. Kalau sudah menyolatkan ya tidak perlu. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini bahwa kuburan itu gelap. Alam kubur itu gelap dan bisa diterangi dengan sholat sholat kepada ahli kubur itu. Maka di dalam sholat jenazah ada pula sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah himpitan kubur. Yani indama yudha'ul mayyit fi kuburihi fa innahu yadhummuhu dhummatan la yanju minha ahadun kabirun aw saghirun salihun aw talihun. Bahwa ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur, ya ini sudah yudha'u, diletakkan di dalam kubur, dalam kuburnya, sesungguhnya dia dihimpit oleh kuburan itu dengan himpitan yang amat sangat berat. Tidak ada yang selamat seorang pun dari himpitan itu. Kabirun aw saghirun, orang besar, orang tua maupun anak kecil, soleh atau toleh, orang yang soleh atau orang yang tidak soleh. Ini berdasarkan hadis faqad ja'ana al-qabra tadummu ala Sa'ad bin Mu'adz. Ada suatu riwayat hadis bahwa kuburan menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, seorang sahabat. Walladzi taharraqal arsy li mautihi. Padahal itu Sa'ad adalah seorang sahabat yang sangat baik, sehingga ketika Sa'ad meninggal dunia aras bergoyang. Wa futihat lahu abwaabus sama, pintu langit terbuka semuanya. Wa syahidahu sab'auna alfan minal malaikah, disaksikan ketika mati oleh 60.000 malaikat. 60.000 malaikat. Wan Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal ladzi taharrakal arsy wa futihat lahu abwaabus sama wa sahida sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dummatan summa furrija anhu. Inilah orang yang ketika meninggal dunia aras bergetar, dibuka pintu-pintu langit, disaksikan oleh 60.000 malaikat, tapi benar-benar
dihimpit oleh kuburan dengan himpitan yang dahsyat, kemudian diselamatkan dari himpitan itu. Jadi ada himpitan lah. Tentunya bagi orang yang zalim, orang yang maksiat, maka himpitan itu berjalan terus sampai yaumul qiyamah. Sehingga dalam suatu hadis dikatakan himpitan itu sampai mengakibatkan tulang-tulang rusuknya itu berpindah, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, saking beratnya himpitan itu. Lah itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat, yang semakin hari semakin berat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, himpitan itu hanya sebentar, kemudian dibuka atau dibebaskan dari himpitan tersebut. Jadi kita pun juga akan merasakan itu, karena saat tadi yang sahabat yang begitu hebat tadi juga dihimpit, apalagi kita. Namun kita mohon kepada Allah agar dimudahkan, sehingga Rasulullah mengajarkan doa, yakni fitnah mamat, ya, fitnah ketika mati. Begitu pula pertanyaan dan siksa kubur, ya, yang dijelaskan dalam sekian banyak hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mengenai fitnah kubur dan siksa kubur, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.